Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bermajelis lagi melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran. Kita masih membahas adab yang harus dimiliki oleh para pengemban Al-Quran. Di dalam buku di halaman 80 poin keempat, Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah menyebutkan, in allama ghairahu rafiqa bihi la yu'annifu man akhta'a wa la yukhjiluh rafiqun fi umurihi saburan ala ta'limil khairi. In allama ghairahu, jika dia mengajarkan orang lain, dia mengajarkan Al-Quran kepada orang lain, rafiqa bihi, dia berlemah lembut kepadanya. La yu'annifu man akhta'a, dia tidak mencela man akhta'a, orang yang melakukan kesalahan. Dia tidak mencela orang yang melakukan kesalahan. Wala yukhjiluh, dan dia tidak mempermalukannya. Dia tidak mempermalukannya. Rafiqun fi umurihi, lemah lembut di dalam urusan-urusannya. Saburun, sangat sabar, penyabar, ala ta'limil khairi, dalam mengajarkan kebaikan. Kita teruskan dulu ya matannya, halaman 81. Ya'nasu bihil muta'allimu, merasa senang, bihi, dengannya, al muta'allimu, murid. Murid merasa senang. Wa yafrahu, dan ya'nasu di sini terhibur ya, senang. Wa yafrahu, dan bahagia, bihi, dengannya, al mujalis, orang-orang yang duduk. Mujalasatuhu tufidu khairan, duduk dengannya memberikan kebaikan.
memberikan faidah kebaikan. Muaddibun, mendidik. Liman jalasahu, kepada orang yang duduk dengannya. Biadabil Qur'ani was sunnah, dengan adab dari Al-Quran dan As-Sunnah. Baik. Jadi di sini dikatakan kalau dia mengajari orang lain lemah lembut. Lemah lembut di sini bukan berarti tidak punya prinsip atau ketegasan ya dalam mengajar. Tidak mencela orang yang melakukan kesalahan, tidak mempermalukannya. Dia lemah lembut dalam urusannya, bersabar, sehingga para murid merasa terhibur, bahagia. Kemudian tempat duduknya memberikan faidah kebaikan, dia mendidik kepada muridnya dengan adab dari Al-Quran dan As-Sunnah. Di sini adab ketika mengajar ya. Ketika mengajar, jadi mengajar itu bukan sekedar menyampaikan ilmu ya. Tapi di sana ada hal yang lain. Di antaranya juga mengajarkan dan memberikan contoh dari pengamalan ilmu itu. Makanya dulu misalnya di majelis para a'immah, dari sekian banyak yang hadir, sebagian mencatat, sebagian hanya memperhatikan. Apa yang diperhatikan? Cara bicara, bahkan cara duduk, itu diperhatikan. Ya. Baik. Juga cara mengajar. Karena tidak setiap orang yang diberi kemampuan yang bagus untuk dirinya, kemudian dia bisa memberikan kepada orang lain gitu ya. Apalagi di zaman sekarang, sebagian mad'u lebih senang dengan majelis-majelis atau retorika-retorika yang menyenangkan, menenangkan gitu. Tapi bukan berarti seorang itu ngikut ke keinginan mad'u ya. Kalau seorang itu ingin atau ikut keinginan mad'u, keinginan jamaah, nanti nggak punya prinsip dalam menyampaikan kebenaran. Atau dia sendiri nggak punya prinsip dalam hidupnya, gimana mau mengajak orang lain untuk ke arah yang lebih baik. Kita lihat penjelasan dari Syekh Abdul Razak di poin keempat. Jika dia mengajarkan orang lain, maka dia berlemah lembut. Wahadhihi, dan ini minar raqaiz al-muhimmah, di antara pilar-pilar yang penting, wal ususi al-azimah, dan pondasi-pondasi yang agung,
fiman yukri'una al-Qur'an, bagi orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Yukri'un membacakan, wa yulaqqinuna kitaballah, dan menuntun, mentalkinkan kitabullah. Di sini pengajar disifati dengan membacakan dan mentalkinkan, mencontohkan. Artinya mengajarkan Al-Qur'an bisa ditempuh salah satunya dengan dua hal ini, yaitu mengajarkan, membacakan, dan mentalkinkan. Fala buddha maka seharusnya an yatahallau, dia berhias, birifqi wal lutfi wal ihsan, dengan kelembutan, wal ihsan, dan kebaikan. Walaupun misalnya asalnya dirinya tidak punya karakter itu, tapi dia ketika mengajar berusaha untuk itu. Saya pernah sampaikan sebelumnya ya, sebagian yang bertugas di pelayanan publik, entah itu sales atau apalagi itu resepsionis ya, atau ya pelayan publik, terutama bank misalnya. Kita lihat kehangatan atau keramahan yang mereka suguhkan kepada para customer. Padahal aslinya wataknya belum tentu seperti itu, belum tentu ramah gitu aslinya. Kalau ke customer, apalagi tahu misalkan ini orang sering ngasih tips misalnya, nah itu pasti dirajakan atau diratukan pelayanannya. Nah, pelayan publik seperti itu, dia berhias, menampilkan dirinya dengan keramahan tadi. Tujuannya satu, supaya customer itu apa? Kalau yang baru jadi tertarik, kalau yang lama jadi berlangganan gitu terhadap produknya. Dimulai dari banyak hal ya, penampilan, cara ngomong, bahkan ada trainingnya ya. Kita pernah baca sampai untuk melatih senyumnya supaya pas, mereka berlatih gigit sumpit atau apa gitu, supaya bisa senyum yang pas gitu. Itu namanya keramahan SOP gitu. Keramahan SOP. Allah alam aslinya mah. Artinya, tapi kalau dia wataknya dilatih seperti itu, dibiasakan seperti itu, dan memang ingin menjadi pribadi yang ramah seperti itu Allah akan berikan petunjuk untuk melekat watak itu pada dirinya. Tapi kalau sekedar SOP ya dia ramah di tempat itu aja. Di luar ya kita akan bisa lihat watak aslinya. Kita yang mengajarkan Al-Quran juga seperti itu. Ya. Walaupun di sini tetap bukan berarti kita tidak punya prinsip ya. Tetap ada ketegasan-ketegasan, ada aturan-aturan yang diberlakukan ya. Baik,
Wa an yabta'idu, dan agar mereka menjauhi anil ghilzati, dari keras, wal unfi, mencela, wasyiddah, dan kasar. Jadi maksud tadi Anda sampaikan, pelayan publik saja berusaha untuk berhias. Berhias itu artinya ya kita asalnya misalkan biasa, tapi berlatih untuk seperti itu gitu. Dan niatkan kita ingin wataknya seperti itu. Niatkan karena Allah kita ingin berubah menjadi wataknya ramah, lembut, dan sebagainya. Bukan sekedar karena tuntutan SOP saja. Artinya kalau tadi pelayan publik saja bisa, kita pun bisa gitu. Menjauhkan keras, kasar. La siyama, terutama ma'as sighari wasibyan, bersama anak-anak. Fallahu azza wajal rafiqun, Allah azza wajal zat yang maha lembut. Yuhibbur rifqa, mencintai kelembutan. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kelembutan. Jadi kita berbuat lemah lembut itu karena ingin dicintai oleh Allah. Ramah, ya, itu ingin dicintai oleh Allah. Nabi SAW bersabda, inna rifqa, sesungguhnya kelembutan, la yakunu fi syai', tidaklah berada pada sesuatu, illa zanahu, melainkan dia akan menghiasinya, akan menjadikannya indah. Wala yunza'u min syai', dan tidaklah dia dihilangkan dari sesuatu, illa syanahu, kecuali merusaknya, mengotorinya, menodainya. Jadi buruk sesuatu itu. Karena akhlak gitu ya, kelemah lembutan, bahasa yang ya akhlak terutama ya. Seorang yang bisa berlemah lembut itu bagian dari kasih sayang Allah kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, fabima rahmatim minallahi lintalahum, walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Karena sebab rahmat dari Allah, engkau bisa lemah lembut kepada mereka. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kita diberikan sifat karakter lemah lembut, itu bagian dari kasih sayang Allah kepada kita. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia, Allah berikan sifat kelemah lembutan kepada orang itu.
Ya. Lemah lembut. Kemudian di sini konteksnya Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ya. Lalu Allah sebutkan seandainya engkau kasar, keras hatinya, maka manusia akan bubar dari sekelilingmu. Juga dalam ayat yang lain, wakhfid janahaka, rendahkanlah dirimu. Ya, bersifatlah tawadhu. Dan bisa dilatih semua itu. Selain berdoa agar diberikan sifat itu juga berlatih. Baik. Itu yang pertama ya. Hanya nanti kembali ke urf, ke kebiasaan ya. Artinya kalau kita mengajari orang lain misalnya, ya divariasikan. Kadang kita tegas, kadang lemah lembut gitu. Karena sebagian orang diberikan lemah lembut terus misalnya, malah ngelunjak gitu. Sekali dikasarin kabur gitu. Artinya makanya sebagian ulama menasihatkan ini zaman yang diperlukan untuk lemah lembut sekali, terutama dalam berdakwah katanya. Gimana supaya orang lain itu mau dulu gitu. Jadi perkara nanti dia bisa atau tidak, itu kadang kita kesampingkan dulu gitu. Udah mau ngaji pun udah syukur gitu. Udah mau ngaji pun itu udah syukur. Karena secara kebaikan, ketika seorang itu berangkat dari rumahnya menuju majelis ilmu udah dapat pahala. Dia masuk di majelis, duduk di majelis, udah dapat pahala. Baru seiring berjalan waktu, ketika terlihat semangatnya, perlahan diajarkan. Makanya ada istilah tasfiyah dan tarbiyah. Tasfiyah itu membersihkan dulu watak-wataknya, dibiasakan dulu, kemudian baru ditarbiyah. Seperti dalam mengajarkan Al-Quran, ada as-sama dulu. Sama itu seorang guru hanya memperdengarkan aja, baca, ikuti, belum ke arab. Kalau arab ya, langsung baca, diikuti, terus kemudian ditunjuk, ayo baca satu-satu. Tidak setiap orang punya mental siap seperti itu kan. Ada yang memang malu kalau jadi ada manusia yang di sisi yang lain dia malu dengan kejahilannya, tapi di sisi yang lain dia qanaah dengan kejahilan. Ada yang malu dengan kejahilannya, tapi qanaah dengan kejahilannya. Qanaah dengan kejahilannya artinya dia gak mau belajar. Sudah. Malu dengan kejahilannya ya seperti tadi. Ketika belajar tidak mau terungkap kejahilannya. Ini repot orang yang seperti itu. Sehingga di sini ya para pengajar harus betul-betul cerdas melihat kondisi gitu. Terutama di tempat-tempat tertentu ya, yang memang di sana belum
terbiasa dengan pengajian dan sebagainya. Yang penting terlaksana dulu. Insya Allah dapat pahala. Misalkan orang hanya kumpul saja, kumpul, kita ngajinya bahas apa misalkan. Ya udah, silakan dengarkan saja. Saya mau baca Al-Quran. Dengarkan, misalkan beberapa ayat, 5 ayat atau 10 ayat. Setelah itu kasih makanan misalnya. Terus ditingkatkan, bukan hanya lafadznya, misalkan dibacakan artinya. Durasi pun nggak mesti 1 jam, setengah jam. Ini untuk mengawali ya di sebuah tempat kalau memang di sana masih awam sekali gitu. Kita mungkin sekarang di daerah ya perkotaan lah, bukan di kampung. Kadang ya majelis itu memang sudah terbentuk gitu ya. Ya kita aja di sini untuk bisa bener rapih berbentuk majelis seperti sekarang kan tidak mudah. Dari mulai yang belajar hanya 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Jadi seorang pengajar, ini terkhusus pengajar Al-Quran, secara umum yang menyampaikan ilmu agama, betul harus ada sifat haris ya. Nabi disifati harisun alaikum ya. Tapi harisun alaikum tuh ingin sekali bersemangat umatnya itu dapat hidayah gitu. Itu Nabi SAW ingin manusia itu baik semuanya. Tapi Nabi juga azizun alaihi ma'anitum, merasa berat kalau ada syariat yang membuat umatnya keberatan gitu. Makanya beliau berlemah lembut. Tadi kembali seperti mengajarkan Al-Quran misalnya, kita punya majelis baru, kadang di awal-awal banyak kesalahan, ya udah biarin aja dulu. Baca salah udah biarin aja dulu. Yang penting mau ngaji. Kalau kita lihat ya, ini khusus dalam Al-Quran sebagai pelajaran, karena kita sedang membahas adab buat pengajar atau pelajar Al-Quran. Di awal sampaikan kita ini belajar insya Allah dalam waktu yang lama gitu. Ya minimalnya hatam lah Al-Quran, itu minimalnya. Maksimalnya ya yang memisahkan itu ajal, baik gurunya yang wafat duluan atau muridnya. Kita sampaikan seperti itu. Terus sampaikan kita perbaikan bacanya perlahan. Kemudian sampaikan lagi penilaian akhir dari bacaan kita nanti kalau sudah selesai. Nah, itu sampaikan poin itu. Sehingga misalnya baru baca 1 juz, 2 juz, masih banyak salah nggak apa-apa. Nanti kalau sudah tersisa 10 juz atau 5 juz, nah baru di sana mentalnya sudah kuat kayaknya ini. Baru mulai, bukan berarti dari juz awal sampai juz 20 misalkan dibiarkan, enggak. Tapi yang fatal-fatal aja. Nih. Nanti kalau sudah mendekati selesai ya. Atau kalau sudah selesai dan masih banyak kesalahannya, tinggal sampaikan. Alhamdulillah kita bisa istiqomah sampai selesai, tapi ini ada beberapa catatan buat antum. Ini ahsan diulangi lagi. Tinggal gitu. Ya. Juga seorang murid jangan kemudian baru baca sebagian sudah bangga gitu. Aduh, saya nih baca ke Syekh Pulan atau Ustadz Pulan, saya lancar aja gitu.
baru 1 juz. Nah itu seorang murid juga jangan mudah mengklaim dirinya gitu sebelum dia sampai selesai. Baik. Nah di antara cara yang mudah tadi untuk pengajaran Al-Quran, untuk awal-awal itu disama ya. Guru memperdengarkan bacaan, murid mengikuti. Jangan dulu ada yang dites. Itu bisa dicoba nanti. Kalau langsung ada dites, berikutnya mesti ada yang gak hadir. Dan saya mendengar sendiri pengakuan dari beberapa orang, saya malu kalau disuruh baca, tapi nggak mau belajar gitu. Jadilah orang yang seperti itu sulit nanti menerima ilmu. Baik. Betul tadi kita ingin punya ekspektasi kepada murid ya. Tapi ingat juga kita nggak ingin sesuatu yang menyulitkan murid itu. Menyulitkan murid itu. Seperti Nabi SAW. Ya. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu Nabi SAW. Tapi jangan juga berlebihan dalam memuji. Oh, masya Allah antum, ini pertemuan pertama sudah masya Allah. Nah, itu karena tidak setiap orang faham dengan makna pujian. Kalau orang yang faham dengan makna pujian, puncak tertinggi pemahaman tentang pujian adalah ujian. Jadi kalau ada orang yang memuji kita, terus kita berkesimpulan itu sebuah ujian, itu udah benar. Jadi pujian itu ujian bagi kita. Atau pujian itu pemotivasi bagi kita, supaya kita lebih semangat. Tasji namanya ya, menyemangati. Bukan pujian itu kita anggap sebagai hadiah spesial untuk diri kita, yang kita ini spesial dari orang lain, lebih spesial dari orang lain. Jangan menganggap seperti itu. Baik. Dia tidak mencela orang yang melakukan kesalahan dan tidak mempermalukannya. Kenapa demikian? Li'anal khoto'a la budda min wuku'ihi. Karena sesungguhnya sebuah kesalahan itu mesti terjadinya. Tidak ada orang yang bisa luput dari kesalahan. Maka ini dalam belajar Quran ya. Kalau kita baca store ke guru misalkan, kita persiapkan baik setoran itu dengan hafalan atau dengan melihat. Yang penting kita persiapan. Yang akan kita baca itu apa? Persiapan. Kemudian terapkan hukum yang kita ketahui dari bacaan itu. Udah, ketika berhadapan dengan guru, jangan nunggu koreksi, baca aja baca. Tapi ketika ada koreksi, ya kita diam. Diam, perhatikan koreksinya apa, baru diikuti. Sudah. Jangan tujuan akhir kita kepuasan, wah saya tidak dikoreksi. Gitu. Atau kelemahan kita, aduh saya nih banyak koreksi. Itu biasanya nanti tidak akan istiqomah seperti itu. Seorang guru juga harus cerdas. Ini lihat nih, pemula atau bukan, nih awam atau bukan. Nanti misalnya bingung gitu,
Nih ngoreksi mana ya, salah semua. Lebih banyak apanya? Salah. Tapi kita lihat ini pemula baru baru kelihatan ngaji nih. Kalau kita sikat semua, nanti nggak datang lagi, kasihan. Sudah biarin aja. Setelah selesai kita sampaikan. Ada beberapa yang salah, gitu. Tapi masih samar-samar misalkan. Mungkin nanti bisa dilatih lagi gitu. Karena tadi tidak semua orang itu bermental siap. Ada yang kalau ya dikoreksi dan sebagainya itu seolah sambar petir siang bolong gitu. Jadi seorang murid kalau mau setoran persiapkan yang maksimal, jangan nunggu koreksian dari guru. Tapi kalau guru mengkoreksi, diam, kemudian dengarkan, ikuti lagi, sudah gitu. Lalu jangan tadi puas, wah saya ini sudah nggak ada koreksi lagi, berarti bacaan saya sudah benar semua. Terus pertanyaannya, kalau udah benar semua mau ngapain gitu ya. Jadi kepuasan-kepuasan seperti itu jangan kemudian jadi tujuan kita ya. Fa idza waqa'al khata'u, maka apabila terjadi sebuah kesalahan, fala yu'annifu al mukhti'a, maka janganlah dia mencela orang yang salah itu. Wala yukhjiluhu, dan janganlah dia mempermalukannya baina zumalaih, di antara teman-temannya, bi'ibaratin jarihah, dengan ungkapan yang menyakitkan. Wah ini. Tapi kalau majelisnya udah lama, kita udah tahu mentalnya kayak gimana, untuk memperjelas kesalahan ya kita jelaskan dengan bahasa yang bisa difahami. Tapi kalau di majelis yang awal-awal, yang kita lihat itu orang awam baru ngaji, ya tadi bahasakan dengan bahasa yang diplomasi ya. Jangan dengan bibarotin jarihah, ungkapan-ungkapan yang menyakitkan, wa kalimatin muhrijah, dan kata-kata yang mempermalukan, terutama bagi murid-murid yang baru. Gimana kalau murid yang lama? Ya kalau kita bisa silahkan, lebih bagus. Li'anna hadzal usluba, karena sesungguhnya uslub, metode seperti ini, gaya seperti ini, yunaffiru thaliba, akan membuat kabur murid, nggak mau lagi. Wa yub'idu qalbahu an mahabbatil ilmi wat talaqqi, dan menjauhkan hatinya dari mencintai ilmu dan talaqi. Talaqi di sini belajar. Jadi nggak suka terhadap ilmu dan terhadap belajar. Ya ambillah tadi contoh sederhana, seorang pelayan publik, sales, marketing dan sebagainya, dia jualan produk, terus bahasanya kasar, maksa. Kira-kira kita mau beli gak? Enggak. Ya. Tapi kalau yang bahasanya, oh masya Allah gitu ya,
membuat kita tertarik. Kita awalnya nggak butuh barang itu, tapi karena dirayu dan sebagainya jadi beli juga gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Baik, segitu dulu ya, sebentar lagi azan. Jadi baru 2 poin. Bagi yang mengajarkan orang lain, hendaklah berlemah lembut, tidak mencela orang yang melakukan kesalahan dan tidak mempermalukannya. Ya, terutama bagi para pemula. Bagi para pemula. Hanya di sini ya diperhatikan juga urf atau tadi di selang-selang kita ada kondisi kita lemah lembut, ada kondisi kita tegas, ya, sehingga membuat para pelajar itu tetap mau belajar ilmu. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bermanfaat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wastaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.